Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini mau dibahas beberapa distribusi yang banyak dipakai di khususnya di bidang matematika keuangan ya. Jadi yang pertama itu distribusi Bernoulli. Jadi contohnya itu kalau yang sudah belajar matematika keuangan itu tentang apa? Binomiatri ya. Jadi di sini diasumsikan tipe Bacak tersebut hanya punya dua nilai. Ya, hanya punya dua nilai 0 dan 1. Nah, slide-nya ya. Jadi pembaca tersebut bernilai 1 dengan peluang P dan bernilai 0 dengan peluang 1P. Nah, itu disebut distribusi Bernoulli. Jadi contohnya apa? Kalau harga saham tersebut hanya diasumsikan hanya dua kemungkinan ya. Setelah misalkan satu hari, satu langkah naik atau turun, naik dengan peluang P, turun dengan peluang 1 min P. Kemudian yang saya beri contoh misalnya ketika menembak ke sasaran ya, mungkin hanya dua kemungkinan. Kalau mengenai sasaran peluangnya P, meleset dari sasaran peluangnya 1 min P. Nah, kita definisikan sebagai distribusi Bernoulli. Nah, karena nilainya 1 dengan peluang P dan nilainya 0 dengan peluangnya 1 min P, maka fungsi massa peluangnya bisa saya tuliskan seperti ini, betul tidak? Px sama P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Ya, kan kalau X-nya 0 berarti berapa? 1 min P kan? Kalau X-nya 1, Px-nya sama dengan P. Jadi P di sini menyatakan jadi parameter ya. Nah, nanti dengan cara seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita bisa periksa bahwa apa? Min-nya sama dengan P, variasinya P kali 1 min P. Nah, sekarang kalau saya sudah punya Pubacak yang berdistribusi Bernoulli, saya bisa definisikan Pubacak yang berdistribusi binomial. Ya. Jadi saya misalkan punya barisan Pubacak sebanyak n Pubacak ya, yang berdistribusi Bernoulli dengan parameter P. Kemudian kalau saya definisikan Y sama dengan jumlah dari X1 sampai Xn, maka saya bisa definisikan Pubacak yang berdistribusi binomial. Peluangnya bisa, PMF-nya bisa itu seperti ini. Jadi ini contohnya apa? Kalau menembak ke menuju sasaran, kalau kena sasaran peluangnya P, kalau tidak kena sasaran 1 min P. Nah, kalau percobaan tersebut saya ulang dua kali kan, diasumsikan antara penembakan satu dan penembakan kedua saling bebas, tidak saling mempengaruhi ya. Maka nanti saya punya apa? Peluang banyaknya sukses ya. Berapa banyak dia mengenai sasaran kan? Mengenai sasaran bisa 0, 1 atau 2. X-nya sama dengan 0 artinya tidak pernah kena sasaran gitu kan ya. 1 artinya kena sasaran cuma sekali. 2 artinya 2 kalinya kena ke sasaran tersebut. Maka saya punya apa? Bernoulli dengan parameter n-nya 2, peluang suksesnya sama dengan P. Betul tidak? Ya. Dan seterusnya. Nah, seperti apa? Binomiatri. Untuk setiap langkah saya punya distribusi Bernoulli ya. Peluang harga naik, harganya hanya dua kemungkinan, naik atau turun untuk setiap langkah. Naik dengan peluang P, turun dengan peluang 1 min P. Kalau sudah bergerak misalkan berapa? N langkah. Ya kan? N langkah, maka ada kemungkinan berapa? Semuanya naik kan? Untuk N kali naik kan ya? Atau N min 1 kali naik, 1 kali turun, dan seterusnya. Tapi ada koefisiennya kan ya? Koefisiennya itu apa? Kombinasi N kombinasi Y. Betul? Banyaknya ya, N kombinasi Y. Kalau sederhana kita bisa pakai apa? Menghitung kombinasi N kombinasi Y. Yang pakai pohon apa? 1, 1, 1, 2, 1 dan seterusnya ya. Segitiga Pascal ya. Jadi segitiga Pascal itu sebenarnya diperoleh dari apa? Kombinasi ini ya. Jadi ini PMF dari distribusi binomial. Dengan cara menggunakan definisi, maka saya bisa tunjukkan min-nya N kali P, variasinya N kali P kali 1 min P. Nah,
Ini contoh apa? Ini saya buat pakai MATLAB. Jadi ini adalah contoh fungsi massa peluang yang berarti distribusi Pobacar berdistribusi Bernoulli ya. Dengan parameter berapa? 10,0,3 ya. Yang kanan 10,0,7. Makanya kalau peluang suksesnya 0,3 dia contoh apa? Lebih berat ke kiri kan ya. Kalau peluang suksesnya 0,7 dia beratnya ke mana? Ke kanan. Kalau 0,5 kira gimana? Di tengah. Ya nanti coba sendiri. Nah, kemudian distribusi lain yang paling banyak dipakai ini bukan cuma di matematika keuangan, yaitu distribusi normal. Nah, distribusi normal semua pasti sudah tahu ya. Fungsi PDF-nya seperti ini. Fungsi distribusi normal ini apa istimewanya? Q-nya 0 ya. Jadi simetris ya. Simetris di X sama dengan mu. Minnya mu, variasinya sigma kuadrat. Kalau distribusi normal tersebut berdistribusi normal mu, sigma kuadrat. Nah, ini sifat yang banyak kita pakai apa nih? Kalau X-nya berdistribusi normal dengan parameter mu, sigma kuadrat, maka X min mu per sigmanya pasti berdistribusi normal dengan parameter 0,1. Betul gitu. Kalau X-nya distribusi normal 0,1, maka mu tambah sigma X-nya berdistribusi normal dengan parameter mu, sigma kuadrat. Betul nggak? Kan kalau di mu, ekspektasi dari mu tambah sigma X sama dengan berapa? Ekspektasi mu tambah sigma ekspektasi. Ekspektasi X kan 0. Nah, ekspektasi X kan 0 kan? 0 kali mu kan 0. Tambah mu jadi mu kan ya. Variasinya berapa? Variasi dari mu kan 0. Variasi dari sigma X sama dengan sigma kuadrat kali variasi X kan ya. Betul? Variasi X kan 1. Nah, kemudian sifat lain yang sering kita pakai apa? Kalau dua Pobacar berdistribusi normal saling bebas, maka X tambah Y juga akan berdistribusi normal lagi ya. Dengan parameternya apa? Mu-nya, min-nya tinggal dijumlahkan ya. Variasinya juga tinggal dijumlah. Tapi ini tidak benar kalau apa? Tidak saling bebas ya. Kalau tidak saling bebas ada apa? Mu-nya sama kan ya. Kalau X dan Y-nya tidak saling bebas. Normal mu 1 tambah mu 2, tapi ini bukan sigma 1 tambah sigma 2 kuadrat. Sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat tambah ada kovariansinya ya. Oh, kovariansinya. Nanti harus diperiksa lagi ya. Nah, ini adalah contoh PDF distribusi normal. Yang kiri standar normal, ya ini salah tandanya. Standar normal yang ini yang mu-nya 1, itu kan simetris ada X sama dengan 1 kan ya? Betul? Variasinya 0,5. Tidak terlihat. Nah, ini kan di sini simetris ada X sama dengan 1. Kalau standar normal mu-nya kan 0. Simetris ada X sama dengan 0. Ya. Jadi Q-nya pasti 0 kan ya, simetris kiri dan kanan. Sekarang log normal. Log normal itu banyak dipakai apa? Harga saham ya. Jadi kalau sudah belajar matematika keuangan nanti apa? Geometric Brownian motion berkaitan sama distribusi log normal. Jadi kalau distribusi log normal yang parameter mu, sigma, berarti PDF-nya begini, ya, mirip dengan normal kan? Tapi ada apa perbedaannya? Kalau normal dia terdefinisi untuk apa? Jadi dari Pobacar X-nya min tahingga sampai tahingga bisa bernilai, X-nya bisa bernilai negatif kan ya? Kalau normal hanya terdefinisi untuk X yang nilainya positif dan tidak simetris ya. Nah, sebenarnya distribusi log normal itu bisa dipakai dari distribusi normal kan dengan mengambil transformasi kan ya. Ya. Jadi nanti saya punya ini sebelumnya. Ingat, kalau normal dengan parameter mu, sigma, maka minnya mu, sigma, variasinya sigma kuadrat kan ya. Kalau log normal parameternya mu, sigma kuadrat, ingat minnya bukan mu ya. Biasanya depannya sebut apa? Parameter lokasi, yang belakang parameter skala ya.
Min-nya tidak sama dengan mu, variasinya tidak sama dengan sigma kuadrat, tapi bisa dihitung dari sini kan ya. Ya, ekspektasi X-nya E pangkat mu tambah setengah sigma kuadrat. Ekspektasi X kuadratnya ini. Nanti kita bisa hitung variasinya ya. Hati-hati, sering kali salah. Log normal mu, sigma kuadrat, berarti min-nya mu, variasinya sigma kuadrat, itu salah. Nah, karena sebenarnya Pubacak log normal itu bisa diperoleh dari apa? Diturunkan dari dengan melakukan transformasi ya dari distribusi normal. Maka saya punya hubungan antara distribusi normal dan log normal. Tuh. Kalau Pubacak X-nya berdistribusi log normal, maka log X-nya berdistribusi normal, benar tidak? Waktu belajar apa nih? Kalian sudah belajar saham ya, harga saham, pergerakan. Jadi itu sebenarnya ekuivalen ya. Nah ini contoh dari apa? PDF ya, PDF dari log normal. Kita lihat dia tidak apa? Tidak simetris kan ya? Tidak simetris dan nilainya selalu lebih besar terdefinisi untuk X yang lebih besar dari 0 ya. Nah nanti di forum diskusi ada pertanyaannya yang berkaitan dengan log normal ini. Nah sekarang nih bagian terakhir, proses stokastik. Nah, jadi pemodelan dengan model stokastik itu sekarang makin banyak dipakai karena kenapa? Dengan model stokastik jauh lebih realistis ya. Contohnya saja apa? Harga saham kita pakai stokastik. Terus apa lagi? Yang akan dipelajari pergerakan tingkat suku bunga pakai stokastik. Tapi kalau kita lihat Pak, banyak fenomena di alam itu semua sifatnya stokastik, itu tidak? Contohnya saja misalkan yang paling dekat apa? Ya yang fisika, ya bilang. Ya. Yang paling hangat, misalkan tsunami, gelombang tsunami, itu kan tidak bisa diprediksi kan? Itu tidak? Bisa memprediksi tidak? Tidak bisa. Jadi bersifat stokastik. Ketinggian air misalkan pintu airnya kan harus dibuka tutup. Karena apa? Ketinggian permukaan airnya naik turun kan ya? Naik turunnya permukaan air kan bersifat stokastik. Jadi mau memodelkan tingginya permukaan air tersebut pakai model stokastik. Ya. Tapi kalau mau belajar model stokastik, berarti kita harus belajar teori peluang dan statistika matematika. Nah, jadi apa yang disebut proses stokastik? Nah, ini definisi yang sederhana. Di proses stokastik definisinya sebagai koleksi dari perubahan acak. Nah, jadi seringkali dikaitkan dengan waktu ya. Dikaitkan dengan waktu. Nah, jadi X-nya itu diinterpretasikan sebagai step dari proses pada saat T. Jadi contohnya apa? Misalkan saya punya proses stokastik yang menyatakan harga saham ST. Nah, jadi ST itu menyatakan harga saham pada saat T. Jadi saya punya apa? Barisan Pubacak ST1, ST2, ST3 dan seterusnya. Betul tidak? Ya. Kemudian berapa banyaknya pelanggan yang masuk ke supermarket atau berada pada antrian, ya kan? XT. Berarti saya punya X pada saat T sama dengan 1, X-nya berapa? Pada saat T sama 2, jumlah pelanggannya berapa ya? Saya punya koleksi dari Pubacak. Jadi saya punya suatu proses stokastik. Nah, T-nya disebut himpunan indeks dari proses. Kemudian sama seperti tadi Pubacak, saya juga definisikan proses stokastik dengan waktu diskrit dan proses stokastik dengan waktu kontinu. Nah, ini bedanya apa? Kalau T-nya himpunan yang terhitung, maka proses stokastik tersebut disebut diskrit. Kalau tak terhitung, maka proses stokastik tersebut dikatakan proses stokastik dengan waktu kontinu ya. Nah, ini ada beberapa kelas di proses stokastik yang akan banyak dipakai nantinya. Nah, jadi apa? Kelas yang pertama yaitu independent increment process. Saya tuliskan definisinya seperti ini. Jika A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D, maka XB min XA dan XD min XC